menjelang negosiasi tahap berikutnya yang Trump sih mengatakan mungkin dalam 2 hari atau akhir pekan ini kemungkinan ya ada rencana untuk melakukan negosiasi lagi. Mas Ridwan, menurut Anda apakah lebih bisa menemukan titik temu ya setelah dinamika yang terjadi ini? Saya termasuk bagian dari kalangan yang pesimistis ini. Jadi kan para analis ini terbagi nih, ada yang optimistis dan pesimistis. Saya kayaknya di mazhab pesimistis, Mbak Zilvia. Kenapa alasannya? Karena tampaknya Iran tidak akan semudah itu untuk menurunkan tuntutannya ya. Setelah Ayatullah Ali Khamenei wafat, itu pemimpin IRGC-nya makin radikal, namanya Fahidi, sangat radikal. Bahkan pada saat Islamabad Accord yang pertama itu, Fahidi sempat menyatakan di media Iran, Ghalibaf berani menawarkan perdamaian, padahal darah Ayatullah belum begitu kering. Nah, itu kan kata-kata yang disampaikan oleh Fahidi. Jangan lupa Iran itu pengelolanya sebenarnya IRGC. Kabinet itu sebenarnya ya hanya sekedar alat saja. Tapi kontrol utama itu setelah Ayatullah tentu saja IRGC. Dan Fahidi tampaknya sangat keras. Kemudian penasehat senior dari Ayatullah Mustafa Khomeini, misalnya pengganti Ali Larijani, Baghaeri, itu juga sangat-sangat ekstrim, pendapatnya sangat keras terhadap Amerika. Dengan karakter-karakter ini, tampaknya mereka nggak akan back down, mereka nggak akan kemudian ya udah deh, yuk kita damai, nggak akan segampang itu. Jadi saya termasuk yang pesimistis. Di sisi lain, Trump juga menurut saya tidak akan kemudian tiba-tiba mau berkompromi dengan tuntutan-tuntutan Iran. Dia pasti mengkalkulasi bahwa ketika dia berkompromi, dukungan internasional, lobby Yahudi Zionis internasional ke dia pasti akan berkurang jauh. Dan seperti kita bahas dalam beberapa kali sebelumnya, di podcast sebelumnya, ini akan mengganggu juga dalam midterm election Trump di midterm election Kongres di bulan November Ya. Oke, sebelum ke sana Mas Ridwan, sebetulnya kan kalau kita dengar ada laporan bahwa Iran mulai semacam melunak ya soal pengayaan uranium. Dia bilang bahwa oke, kita 5 tahun deh. 5 tahun kita hold untuk pengayaan uranium, sementara dari Amerika mintanya 20 tahun. Jadi kan sebetulnya dari situ kita bisa menganalisis, sebetulnya masih bisa lah ada poin-poin yang dinego. Nah, soal pengayaan uranium ini, Anda melihat ini arahnya kemana? Apakah dari Iran yang akan lebih melunak atau dari Amerika? Amerika ini kan dia bahkan berusaha mencuri uranium Iran ya, Mbak. Ada satu analis yang sangat bagus menurut saya di salah satu media Amerika, di Wall Street Journal, yang menyatakan bahwa 2 pesawat C-130 dan 2 Black Hawk yang down di Isfahan, di dekat pengayaan uranium itu, sebenarnya mereka sedang dalam misi pencurian uranium, bukan dalam misi yang disampaikan Trump sebagai evakuasi pilot. Karena kalau hanya 1 pilot, itu tidak masuk akal dievakuasi dengan 2 pesawat C-130 dan 2 Black Hawk. Terlalu besar effort untuk melakukan itu. Dan analis ini mengatakan bahwa kemungkinan memang mereka sedang berupaya melakukan ekstraksi atau pencurian uranium dari Fordo dan Isfahan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat itu. Nah, kalau itu beneran dilakukan oleh mereka membutuhkan setidaknya baju anti nubika, baju anti radiasi. Kemudian mereka harus turun ke bawah sekitar 100 sampai 150 meter ke bawah untuk kemudian mengambil bongkahan yang sudah bentuk bola ya, yang sudah dikayakan. Dan itu kan sangat radiatif ya. Itu kemudian baru dibawa keluar dengan C-130. Wajar kalau memang ini adalah misi itu. Diduga ada sekitar 400-an kilo ya, Mas ya? Totalnya in total, tapi di Iran. sekitar Iswahan yang tempat C-130 jatuh itu sekitar 300-an. Jadi kalau satu C-130 itu 150 kilo dengan perlindungan nubika, dengan tempat khusus anti nuklir biologi kimia itu, maka sangat wajar kalau ada analis yang mengatakan sebenarnya 2 pesawat itu sedang dalam misi mencuri uranium, bukan dalam misi menyelamatkan pilot. Nah, kembali ke pertanyaan awal Mbak Zilvia tadi, tampaknya 20 tahun ini ya hanya strategi saja. Yang mereka inginkan sebenarnya uraniumnya zero, nggak boleh punya uranium, nggak boleh ada sedikit pun uranium di Iran supaya kemudian mereka
tidak merasa terancam. Nah, di sisi lain, Iran itu tampaknya juga 5 tahun hanya sekedar basa-basi. Karena ya siapa yang bisa kontrol? Apakah betul dia akan taat 5 tahun itu tidak melakukan pengayaan? Nggak ada yang bisa masuk. Mereka pasti akan punya semacam restriksi. Badan Pengawas Atom Internasional setelah perang ini pasti nggak akan mudah masuk ke Teheran atau ke Isfahan. Jadi Mbak Zilvia, dua-duanya ini adalah keras kepala gitu ya. Dan dalam konteks ini Iran keras kepala karena dia mempertahankan tanah airnya. Dalam konteks politik Amerika, Trumpnya yang keras kepala. Mas Ridwan, bukankah pada saat perundingan Amerika Serikat dengan Iran yang difasilitasi Oman, sebetulnya Iran sudah sepakat untuk menghentikan pengayaan uraniumnya, bahkan mempersilahkan untuk membawa uraniumnya. Kalau misalnya tujuan tadi pesawat C-130 dengan Black Hawk-nya itu untuk mencuri uranium, kan sebetulnya dulu sudah pernah ditawarkan. Betul sekali. Itulah yang kemudian membuat Iran marah besar. Itu kan tinggal 20 jam, bahkan kurang, 12 jam ya. 12 jam sebelum kemudian itu signing agreement di perundingan yang difasilitasi Oman itu. Tapi tiba-tiba hari Sabat Israel membunuh Ayatullah Khomeini, Ali Khomeini. Jadi provokasi Israel masuk di situ. Nah, banyak yang mengatakan demikian. Kalau ini sebenarnya memang dari awal Netanyahu dan rezim Zionis Israel yang memang tidak ingin itu terjadi. Betul Mbak Zilvia, dia sudah mau diinfeksi, kemudian mereka melakukan signing deal bahwa ini hanya untuk energi listrik. Artinya akan di bawah 10%, karena pengayaan uranium 10% itu sudah cukup untuk menjadi sebuah energi listrik untuk seluruh Iran. Jadi sayang sekali ya ketika awalnya itu situasinya sudah sangat oke, tiba-tiba last minute ada pengkhianatan seperti itu. Oke, Mas Ridwan, soal sebetulnya potensi Iran untuk mengembangkan uraniumnya, pengayaan uraniumnya itu sampai melebihi batas. Kalau untuk menjadi senjata nuklir itu kalau tidak salah 90% ya. Apakah sebetulnya itu betul ada possibility Iran menuju ke arah sana, sementara kita tahu ada fatwa dari Ayatullah yang sebelumnya, Ali Khamenei, yang mengharamkan sebetulnya untuk membuat senjata nuklir? Dari sisi kemampuan sangat mampu. Kalau Mbak Zilvia tanya apakah mereka mampu membuat, iya. Tapi tadi dari sisi willingness, keinginan, nah sebelum perang tampaknya nggak ada. Sebelum perang. Sebelum perang. Tapi kalau sekarang para analis security studies mengatakan, iya sekarang genjot total. Sekarang ini maksimal pasti mereka sedang melakukan pengayaan. Even dalam situasi gencatan senjata, even dalam situasi perang. Ibaratnya buru-buru bikin senjata pamungkas. Gitu. Jadi dalam situasi diserbu, dibombardir itu banyak yang meyakini proses pengayaannya berjalan terus. Itulah mengapa Israel itu membunuh para ilmuwan nuklir. Ada satu ilmuwan yang sedang keluar dari sebuah universitas, tiba-tiba dibom dari atas. Ya mereka ketakutan karena mereka meyakini ilmuwan nuklir itu bahkan dalam situasi perang pun mereka sedang kerja keras 24 jam untuk segera menaikkan level pengayaan Iran supaya uraniumnya supaya kemudian senjata nuklirnya segera siap untuk digunakan sebagai deterrence effect. Kenapa Mas? Apakah the only way to protect my country menurut Iran adalah ya punya senjata nuklir? Kalau enggak saya akan terus diserang. Dalam rezim hegemon dunia internasional yang makin kolaps seperti sekarang, satu-satunya memang itu, Mbak. Kalau Pakistan ini nggak punya senjata nuklir, saya sih tidak meyakini Amerika mau mengirimkan wapresnya sampai ke Islamabad. Mereka kan mengkhawatirkan itu, mengkhawatirkan ketika Pakistan memanfaatkan truf nuklirnya, lalu menekan kawasan. Jadi kalau nggak punya nuklir, ya nggak akan direken lah gitu ya, bahasa anak gaulnya itu nggak akan dianggap gitu, nggak akan dianggap sebagai sebuah negara besar, negara yang punya kemampuan kekuatan gitu. Jadi tampaknya memang ya banyak analis meyakini hari-hari ini kerja keras itu para ilmuwan nuklir Iran dengan berbagai macam cara. Iran ini luar biasa ya, satu jembatan dihancurkan oleh Israel dalam waktu 72 jam, Mbak. Jembatan itu kembali bisa tersambung gitu. 72 jam. Saya membayangkan itu berarti kan kerja kerasnya 24 jam itu. Para tukang-tukangnya, kemudian alat-alat beratnya. Ya, resourcesnya masih begitu besar. Dan keguyuban rakyatnya yang saya kira cukup luar biasa ya. Dalam situasi perang mereka masih bisa memaksimalkan komunikasi dan seterusnya.